Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Mr. Z Bicara. Mungkin saja sahabat semua masih ingat dengan keberadaan Linda Puji Astuti yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan seorang jenderal bintang 2, Teddy Minahasa. Dia adalah Linda Puji Astuti, seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu yang satu-satunya terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa. Mengapa ada Linda di pusaran peredaran narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa? Tentu saja hal ini berasal dari komunikasi antara Linda dan Teddy Minahasa yang mengatakan bahwa ini ada barang, carikan lawan. Dari situlah mulanya sehingga Linda Puji Astuti merespon apa isi chat dari Teddy Minahasa. Dan sekarang mereka semua menjalani proses persidangan. Bahkan jaksa telah membacakan tuntutannya. Untuk Linda 18 tahun penjara, untuk Teddy Minahasa hukuman mati, untuk Dodi 20 tahun penjara. Bagaimana pembelaan Linda, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang terseret terkait dengan kasus narkoba? Saya akan membacakan untuk sahabat semua dari sumbernya. Langsung kita menuju ke sumbernya. Dari CNN Indonesia.com. Linda menangis di depan hakim. Saya dituding mucikari dan bandar narkoba. Jakarta. Terdakwa Linda Puji Astuti alias Anita menangis saat mencurahkan isi hatinya kepada majelis hakim usai dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 2 miliar dalam kasus narkoba yang turut melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 5 April, Linda mengaku telah dituduh sebagai mucikari serta bandar narkoba. Sejak awal saya ditetapkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tudingan telah disebarkan kepada media dan seluruh masyarakat bahwa saya telah dituding sebagai pemilik diskotik, seorang mucikari, bahkan seorang bandar narkoba, ucap Linda sembari menangis. Melalui nota pembelaannya, Linda menegaskan bahwa berbagai tudingan itu tidak benar. Linda menyesalkan tudingan itu sebab selama ini dirinya belum memberikan pernyataan apapun. Dan pada saat ini saya ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Saya juga tidak memahami bahwa saya yang belum memberikan pernyataan apapun telah dicap seperti itu. Linda menyebut berbagai tudingan yang telah menyebar di tengah masyarakat itu membuat anak-anaknya depresi, di mana hal ini membuat keluarga saya, terutama anak-anak saya, menjadi depresi, ucap Linda. Jaksa penuntut umum menuntut Linda dengan hukuman pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan kurungan lantaran dinilai menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 kilogram. Tindak pidana itu dilakukan Linda bersama Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Parluhutan,
Muhammad Nasir, dan Samsul Ma'arif. Sementara itu, Teddy dituntut dengan hukuman mati lantaran dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Kemudian Dodi dituntut dengan pidana 20 tahun penjara. Kasranto dan Samsul Ma'arif masing-masing dituntut 17 tahun penjara. Sedangkan Janto dituntut pidana 15 tahun penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim menghukum mereka untuk membayar denda sebesar 2 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Mereka dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ujarnya. Itu ya sahabatku, kita akan ulas. Jadi seorang wanita bernama Linda Puji Astuti. Saya tidak akan melihat bagaimana latar belakangnya, tetapi saya melihat urutan-urutan dari keterlibatannya dengan rangkaian peredaran narkoba Teddy Minahasa. Semua manusia butuh hidup dan semua manusia juga butuh dukungan. Apalagi seorang wanita bernama Linda Puji Astuti ini adalah seorang janda. Tentu saja dalam kehidupannya membutuhkan banyak biaya. Lantas pada suatu ketika menghubungi Teddy Minahasa untuk berniat menjualkan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Dari kronologis yang saya terima pada sidang-sidang sebelum penuntutan, Linda memang berniat untuk menjualkan pusaka milik Teddy Minahasa yang ingin dijual ke Brunei Darussalam. Namun dia butuh modal untuk berangkat ke Brunei. Karena ya namanya antar negara ya sahabat ya. Butuh modal karena keris yang akan dijual ini adalah keris milik Teddy Minahasa. Sehingga dia menghubungi Teddy Minahasa. Namun apa yang terjadi? Teddy Minahasa justru memberikan balasan dengan aku ada barang, carikan lawan. Langsunglah Linda berpikir bahwa itu adalah sabu-sabu. Karena baru saja terjadi di Bukit Tinggi penangkapan narkoba jenis sabu. Dan ternyata benar, ada 5 kilogram dari barang bukti dari Polres Bukit Tinggi. Karena keinginan Linda untuk mendapatkan uang untuk berangkat ke Brunei, maka mencari cara agar barang tersebut laku untuk ongkos ke Brunei. Faktanya, setelah semua kejadian ini, ternyata Teddy Minahasa, sang sutradara awal, justru mengelak mengakui perbuatannya. Namun hakim akan menentukan. Jaksa telah membacakan tuntutan untuk Teddy Minahasa, yaitu hukuman mati. Bagaimana upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Teddy Minahasa? Apakah masih menyangkal dengan adanya hubungan dengan Linda Puji Astuti? Ataukah masih menyangkal bahwa dia tidak menerima hasil penjualan narkoba? Apakah masih menyangkal bahwa 5 kilogram sabu yang ditukar dengan tawas adalah perintah darinya? Ini semua masih dalam proses. Termasuk diantaranya adalah
AKBP Dodi Prawira Negara juga mengatakan bahwa semua ini berawal dari perintah Teddy Minahasa, seorang kepala kepolisian daerah di Sumatera Barat yang memberikan perintah secara langsung kepada anak buahnya. Namun anehnya perintah tersebut disangkali pada proses persidangan. Tetapi lagi-lagi Teddy Minahasa tidak bisa lagi mengelak ketika bukti percakapan dihadirkan pada proses persidangan. Akankah Teddy Minahasa dihukum mati? Ataukah ada keringanan untuk Teddy Minahasa? Apakah ada keringanan juga untuk Linda Puji Astuti yang seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga yang karena mengikuti perintah Teddy Minahasa sehingga terjebak dalam peredaran narkoba. Kita akan ikuti terus perkembangan demi perkembangan dari kasus ini, sahabatku, agar kita lebih jelas melihat apakah masih ada keadilan di Indonesia. Demikian sahabatku, informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.